Yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Penanda dan jemaat Palisu Padang atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin? Iya, saya yakin. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 bulan September tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Penanda Oasis Bokin Pitung Penanian, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Eva Putri, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Eva Putri, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Penanda, Penatua Agus Patodi SK, Sekretaris Penatua Martin Lomani. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan tersorak-sorai. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap
ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan perbaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Tapi yang belum ada itu. Pertama, aku dua pendeta John Pakan, ketiga pendeta dari Kamuri, pendeta Ilman Sambara, pendeta Satriani Memori, pendeta Risna, pendeta Meti, pendeta Dersa, pendeta Martinus, dan pendeta Yayanti. Kayak apa tadi? Kristina. Kok namanya Kristina? Kristina sekali. Mau Kristina berperang nih Pak? Oke. Kalau kita sudah mau penumpangan tangan, semua yang membaca itu di sebelah kiri. Jadinya pelayan firman. Bapa yang Maha Kasih di dalam kerajaan surga, Bapa yang memelihara hidup dan kehidupan kami, terima kasih waktu yang Engkau berikan kepada kami di dalam ibadah pengurapan Ibu Proponen Eva Putri Sarjana Teologi. Tuhan, hamba yang Engkau pakai pada saat ini, mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat ini. Semoga ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk berkati sehingga mereka memberitakan firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak. Ini kami Tuhan yang datang bermohon kepadamu di dalam dan melalui Anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Lagu gua si turuk gendegna matanna alo si panglolombok na batun na kula mairingi si lampuan inde mengkidi-kidi la di posulo sondongo diong te pangerampak bulanna diong te pangerante manikda inde balabatu bendan rara jemaat penanda tungkasanganda lagu gua salama asi tambo male paiman sirompak kaborok masakye si bayolindo angganna to si ulang rara de bayi ulunna saluka lua angga to si kadendek riti bulan tasak ilok main sore anda lepo sanda kasalle anggato si ulang rara ilamai kadelle kanallo anggato si kadende riti bulan tasak dio ngomai kabotoang kulla si ulang rara ilamai kumbungan sallok na buangat di batua si kadende riti bulan tasak ilamai patak bulan na tongkonal layu kena to sama dunduang pindan to sama timburan gori-gori lilik tikuran danda klasis bokin pitung penadian tulimbung bulan tasak kamu diong te pangerampak bulan na diong te pangerante manigna inde balabatu bendan rara tulabinay umpatunan ng inde kape malaran makali makna lani bay umpatok suki bulan di inde panguran derantian labe katabe bulan na aroko suleng karara na timbanti ngayo makaraenda angga mayri na te may tarho bulan na toma pasa pulalong ilam may tongkonal layuna to sa kadunduang pindan angga tomas sarong kumba ilam may isungan pak kalandoan na to sa kadunduang pindan uriatan nun alokomasero pindan usembe talikuran bisara babasibana roko suleng karara na timbanti ngayo makaraeng na angga tondo koi patak bulan na te padang atuo balo angga to unni sungi panitora rana telipusan daga salle langan di pak kutanai endeng di pak pai leilan telipusan daga salle angga tondo koi panito bulan na telilik na padang adiran te buah langan di pak kutanai endege di pak apa ini ulopian di tondok ulembangan di tebang leon roko sulenggara na timban tingayo makaraena angga to di pomatua indugo to di pobanu ukarorungan makali makna angga to limbong modi yung te pangarampak bulan na angga to tasigi modi yung te pangarante manikna inde balabatu bendan rara ladine umpatunan na masuki bulan inde panguran deran-deran lagu gua taek boko biko pasalian narinding kupaleko da badang gabadua hoi pamanda ko besuleng karara di babintin ko be isungan madatumbi bipatanan rampak tali ngaduambi bipalidan maya-maya suling bulambi inde pak kumbung na
padang tu balok dainan tumbuh-tumbuh padang ade parinding gila ade pasapan susulan do padang ade buangin magalimana inde padangan nalan belalandi pelio may randal langi tolo ngina inde dayangan nalan kaba tauran ni to dio may lelean nuran to kula atiam para namang kana bilay langsa purana tondo buwa mata sa katolo ngina to kula di belendu nanay uno ton bala batu inde tongko na layu na to sa ngadondoang pindan dinay anun nambo tidak masak kada masero pindan makalibana bisara babasebana nenek ni boleh langan di pamatua induk rekke di babanu ukarurungan tua balok bilang tetang mana tondok unisung makarai bilang temak lipu ditariki di hoton balabatu tahun 1918 naton orang duka pak gantianan bulanna to mabu sama tanda tumas songko palo-palo di gente jemaat penanda tungkasakanda ulang rara nabi boleh diyo tema allo to temo pak to ding bulanna diyo kulla to marasan inde anak baine inde simbolo manik epa putri STH tungkasakanda pantara na kenapa na tuwa balo pangaloloan na libusan da kasalle pasalaran na padang dilabo lili na babangan na apa tandang ibulan na padang adita dongkon sang paliliran na padang rikesu diloloan na banarang di tendeng na paisan di loluan lamai surak badatun na buang adi matua di tendeng ilang may lontara makaraing na datun na suruga ilang panta anakat lolo langan boleh na timba bura na rekke na siya kuminggu ririkna di dulu tekken bilang pali sunnalan unana inde bala batu bendan rara bendani proponen 2 tahun molen dukda Naria mi boleh pangando magali makna nasaladan mi boleh bersambayang inde allo ditanda balo inde kulla pura ditoding rongko ilan pangalisuan na inde balabatu bendan rara lalangan mo di pamatua indu kula inde kemo di pabanu karurungan ladi pasundul langal lolokona ladi paupo ulangan pendaunanda labin dan paloloan lantai tangana bombongan latunan nang balak barang ilan bombong kaluwana inde bala batu bendan rara jemaat penanda sisola jemaat palisu padang onoran mak bimpisannya butuh pembukaan tumarasan mau dipatengka mak bendona ibadah pengurapan mak bentarluna sambutan dan laporan panitia pengurapan mak apa penyampaian dari pemerintah mak lemanna sambutan dari badan pekerja klasis bokin pitung benanian mak benanana sambutan dari badan pekerja sinode gereja Toraja mak pitunna pelelangan natura mak karona istirahat mak kaseran na penutup latu mengkaki tama onoran na mak penduan ia moto ibadah pengurapan. Orang tua, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Saudara Eva Putri Sarjana Teologi telah menjalani semua proses penyiapan
pendeta gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Sidang jemaat, mari bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir Kidung Jemaat 17 bait pertama dan bait kedua sampai baitnya yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak tan keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan peri hidup saudari Eva Putri Sarjana Teologia, maka dia akan diurapi menjadi pendeta gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di Jemaat Penanda dan Jemaat Paris Padang Klasis Bokin Pitung Penanian. Oleh karena keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sejahtera kita sepanjang. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi,
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah. Dan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dirinya oleh Kristus, itu bukan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan untuk keselamatan umat manusia. Amin. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, saudari Eva Putri Sarjana Tuluki, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah
anugerah Allah ditemukan kembali bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bersih
tersebut Eva Putri berdiri. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya menggembala dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Inilah hari yang Tuhan tetapkan bagi jemaat-Mu, jemaat Penanda dan jemaat Palisu Padang Klasis Bokin Pitung Penanian, untuk mengurapi seorang anak Tuhan yang telah mempersiapkan dirinya bertahun-tahun lamanya, Eva Putri Sarjana Teologi. Kalau hari ini anak Tuhan ini hendak diurapi, sebelum ingin meletakkan pengurapan hari ini di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, Roh Kudus tolong kami semua pakai hak yang sangat rapuh dan terbatas ini menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga firman Tuhan yang diberitakan hari ini dapat sampai ke hati kami, mengubahkan kami, menjadikan kami semakin serupa Kristus. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya persiapkan pada pengurapan hamba Tuhan Eva Putri, kitab Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Bacaan yang sudah sangat lazim kita dengar, kita khotbahkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah.
Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. 12 ayat dari bacaan kita ini kita pinjil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kita renungkan dalam satu pokok orang yang mengalami perkara yang luar biasa. Tentu setiap orang sangat mendambakan atau merindukan ketika apa yang dikerjakan atau dilakukannya itu membawa hasil yang menggembirakan atau membawa hasil yang luar biasa. Betah kapang tahu mengkarang batu majama nakwa kena dak syamos selek. Sebelum maleki untanan rangka sang pulota maklumbangan litak ya tunang penanta siapa ngandota den naupa na ya tura ata aku ya tuto don maapuku tanah terosala sang nadina kena menas selemelo. Itu normal dan itu wajar. Namun faktanya Bapak dan Ibu, bahwa tidak semua orang yang bekerja itu menerima hasil yang menggembirakan. Kota tiro mila pulu pala karakala pulu maraka tapwal lota kuki majama pabiasa duka bang Asia ay asele di bang. Ada orang yang tetapi ternyata tidak mendapat apa-apa. Ada yang berhasil, tapi juga ada yang gagal. Ada yang pulang dengan sukacita, tetapi ada juga yang pulang dengan perasaan kecewa. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan sehingga tidak semua orang yang bekerja itu mendapat hasil yang menggembirakan? Atumbari annataan namintu tau mengkarang nampa asele me pakaran. Mari kita melihat dan belajar dari perikop pembacaan kita
Kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Diceritakan bahwa ketika Yesus berada di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah sehingga orang berkerumun. Tempat di mana Yesus berada sangat padat, bahkan sampai di depan pintu rumah orang begitu banyak. Dan di antara kerumunan manusia yang banyak itu juga ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang kepada Yesus untuk disembuhkan oleh Yesus. Tetapi karena padatnya, karena sumpeknya, sehingga upaya untuk memperjumpakan orang lumpuh itu dengan Yesus sungguh-sungguh sangat berat. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar agar orang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus? Kita perhatikan bacaan kita. Orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang. Apa tahu bule? Pertama yang dilihat adalah persoalan kesehatan. Harap yang naden ketua apa nakua no karena aku wala tibalik tua atau tolong pudo kadera. Apalagi kita adui, apalagi kita lui. Namisa amoratu bendan palaluan kumua apa dadi inang lagi pasitamu Yesus. Kita tidak menemukan cerita itu. Yang kita temukan bahwa ke-4 orang yang menggotong orang lumpuh itu sepakat mencari solusi, sehati untuk mencari solusi memperjumpakan orang lumpuh itu dengan Yesus. 4 orang ini adalah tentu pribadi-pribadi yang berbeda, berbeda sifat, berbeda karakter, bisa juga berbeda usia, bisa berbeda tingkat sosial, bisa berbeda tingkat pendidikan. Tetapi mereka mempunyai satu visi yang sama, membawa orang lumpuh ini kepada Yesus agar orang lumpuh ini disembuhkan. Oleh sebab itu, dalam tekad bersama, dalam visi yang satu itu, mereka seia sekata untuk mencari solusi atas persoalan yang sedang terjadi. Nah, komo yung bala di pakwala ko te sandar kabudan na tahu bisa keirena tumang, sebab semua orang ingin berjumpa. Ada yang ingin berjumpa karena tambuk. Kamurai kumande percuma. Sebab mang kamu nanti ngayo toh. Aku yang kasih bapak Yesus tak boleh mata akawang. Ya taruh ki asalan digila ko natang biak mo kite muy 5 roti nada 2 bale bisa ya menjadi sasaki ta bungku pi ta baila ka banuan ta Columbus. Ada juga orang yang setuju
juga telah saya launtiro tanda-tanda mangga. Nah, siapa yang mau akan memberi jalan kepada orang lumpuh ini? Ya nasang kila murai. Karena itu dalam pikiran keempat orang itu semakin berat tantangannya. Mereka lalu berdiskusi bahwa untuk bisa berjumpa dengan ini tidak ada cara lain. Tapamisa benar. Dan ketika kita sudah satu hati, berarti ada keterlibatan kita. Kesiap kita menanggung resiko apapun itu rata-rata. Yang penting orang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus. Udah tuh jemaat teman-teman sesuatu solana sang orang susi jemaat senga. Nah, jemaatin di itu melo ya. Apaan dari itu tuh kamu rayan? Malaysia ya. Pakira duka saya matanna, penanna. Tapi magasang lasang nina kau. Napo kada duka ya. Tuh kameruan na to senga. Yan nagyamatin dia ito. Oh iya ya tu majelis gereja samina. Napo kada. Oh iya ya tu jemaat ya to. Yan naden kerja bakti. Jonas samia. Sulit napo kada. Apa tak kalah di pergaulan jemaat. Ya teto sulit pokada tak ditiro lako. Nah kuat tahu. Pintar teori, tidak ada action. Manarang maulilian, apa tang nesan, bogawi. Yang udah kok. Nakatambar ka na kunete gereja ta. Na budak-budak syah patabang kipiralan. Unalan data atau singa, nek lena, ka SMA, gereja. Yo masuk satu. Orang tidak akan pernah mengalami hal yang luar biasa, hasil yang luar biasa. Kalau pertama-tama yang tidak ditunjukkan adalah kesehatian. Nah, kitab Amsal sarang bupiada melada kumi lako sirrin. Yaitu sirrin kemak jamai taarana si kapeleng na bang itu na bang. Yaitu sirrin kemak jamai si padan na bang aribodo. Pada kutu malotong tu na bang. To si misa apa sanganna? Si misa kasih na bang. Natambi apa belanna sangina pantan male na sangi. Yaitu sirrin si bidik mbay si pirangalori na tombon tu kasih akhirnya membuntudu kalangan. Kada to kinato saram bupiada umpok adai melada komi lakosil kota tiru kalan gereja Toraja kira-kira susidu kata tu gereja Toraja tapi karena setia dalam perkara kecil kata Yesus akhirnya pertumbuhannya luar biasa. Yang tak jujur ya tubuh dalam gereja Toraja tu persembahan ta kapuan naraka biti naraka ya tu paling muda dalam gereja Toraja bitina tapi mau ina biti ya mana itu gereja tak bisa bangku
Sana susi perusahaan. Si ruara kasen kapua. Apa ya to sen kapua bisa buka ya bangkrut. Tapi gereja tidak akan pernah bangkrut walaupun hanya terdiri dari persembahan-persembahan kita yang kecil itu. Reken-reken tong tujuh manggasa. Hukum atumbari na muda tu pundiduan atau manggasa. Peserta ibadah na tu muda. Mahasiswa tu male ma gereja. Si duang sabu tu persembahan na. Apabila na muda ma ratu. O kali ni ba? Yan na 200 tahu peserta ibadah na si duang sabu rupiah pira toh? Apa ratu sabu. Kenapa ma gereja tu tahu ko manggasa? Apa ratu sabu kali 4 1,6 pisan na lebih. Tak kali 4 5, pira toh? Kurang matematika nak kah? 5,4. Ni kuani una budol yo pundiduan na tumang kasa. Mani bisa jemaat to. Sing duang sabur piye to? Ya sia masalahnya kata ada itu sabar. Namui bitikina duka tae duka. Apalagi lah kapuna. Budak tak hormat laku ke lendui. Lendu majelis gereja Mbapundi hormat tahu. Memang ya tidak hormat bendera mana ya? Jangan naduka itu dihormat pemerintah kesitamuki, tapi dalam acara-acara resmi. Apalagi gereja hormat juga mau tahu udah. Lah kolendu pun dihormat. Kita tidak bisa mengalami perkara yang luar biasa kalau kesehatan tidak ada. Hal kedua, tindakan berani melangkah. Kita perhatikan ayat 4 dan 5. Dikatakan mereka membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Kerumunan orang yang padat tidak menyurutkan semangat mereka untuk memperjumpakan orang lumpuh itu dengan Yesus. Mereka tidak cepat menyerah atas situasi yang sulit. Kesehatan mereka sangat menolong mereka untuk mencari solusi atas tantangan yang mereka hadapi. Kesehatan itu menimbulkan ide yang brilian untuk memperjumpakan orang lumpuh itu dengan Yesus. Mereka lalu berkata, kita lewat hubungan rumah yang ditempati oleh Yesus. Karena itu mereka mengangkat orang lumpuh itu ke atas hubungan rumah, tentu dengan resiko mengeluarkan atap rumah, berdampak sang tuan rumah bisa membabi buta. Sang tuan rumah akan marah besar karena rumah mereka dibongkar. Tapi mereka siap dengan makian, mereka siap dengan berbagai tuduhan, mereka siap dengan berbagai ancaman. Tujuan mereka hanya satu, orang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus.
Sangat menarik, saudara-saudara. Ternyata sering kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak berani untuk melangkah. Kita lebih banyak dihantui oleh ketakutan. Begitu cepat menyerah atas tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Makanya gereja Toraja dalam merumuskan, dalam mengelola pelayanannya ke depan, dia lalu menggunakan metode baru sekarang yang disebut apa? Apresiatif inquiry. Melihat potensi. Jangan yang pertama dilihat adalah masalah. Yaitu latatiro, latareken. Ya tujuan anggota jemaat apa? Tanah itu tatiro, masalah dulu di pendolo-dolo. Akhirnya, yang nama masalah itu di pendolo-dolo, yang mana tu sarro lataran. Majelis gereja, persidangan-persidangan jemaat, kalau memulai melihat masalah dalam jemaat, tidak akan pernah selesai. Dan ini yang membuat lama persidangan. Apalagi ketotang Pak Baranina Sangki, kita hanya pengecut semua. Tosenga labiaga, nano kaki hijau menjadi solusi atas masalah-masalah. 4 orang yang memikul orang lumpuh ini bisa dia keluarga, tapi pasti yang kenal kita di kuah, oh nalakuar atau tulang tanggung itu masalahnya. Ya basaki, ya lama leke, naku kurang mapadi. Yang naulalabo na tahu, napatay na tahu, nalamatumbang. Tapi 4 orang ini, dia punya hati yang dalam, kemanusiaan yang sangat besar. Kaya mana sangat oraya teh, kena bisa temei daun-daun, lah di posola, lah di posulu. Apalagi kemaru patau siya nila ditolong, masa tak bisa. Pak Buddha tahu lah nakwa. Nalatap ku perasaan mo ki, latap ku sengki te nalama leke ya. Demi to nasi tiro-tiro tahu to temo. Mui silu nano kan-kandang kay. Ini sangarala sang buku. Udah tahu jawaban na puduku na nani silu. Paya tu pak barangan na, ya tu eran na tak na bisa silu. Banan ibutin na to. Biasa situng katuto siulu. Ilalai syara katon na nenemu. Dengkiram punno ko orang punno ko to nenek kupisan. Ko nalambyo kante bisa kamu ringan-ringan di kan. Orang lebih menghargai harta daripada kemanusiaan. Jadi kami tahu dengan tira tahu Tuhan. Tani nanggian ni tahu tu kada. Semua mapa adi itu tahu belan harta. Entah sakit hatinya atau tidak. Padahal nakola gudang di kapal. Sakit udi. Oh, desa Pak Dokter dok. Jadi nak sakitin dia ke Pak Dokter, kusang tak ayo obat na tole. Dan raka obat yang dan ada obat yang bolu te bisa na alor ke sakitin dia teh. Dia itu masuk sadidampi sakitin dia teh, sakit pena. Yang itu sitongan yang nakita torotolino ta giagian nida namen ya tu kadang ta na posaki
napo padi, napo danun saki, napo padi naurungan ni umpomale temi suluta. Lalu gereja to biasa kukua kota si agi-agian, apalagi ke laku pandita agi-agian nih. Agi-agian itu pandita mi kadang-kadang. Sabayan na taamo misukai, taamo na bisa yan natas mo jo pudukta, nakotaw taan mo ya tau to. Apa kita jo pudukta? Tawa na mo ya tau. Mang kamu to norror waktu mang itu pandita. Na lagi sopar kan kuat kokap kumapa adi taruh dia. Usangayan na to hindi penanda taaya. Maksud kuri kupokadai tekitan na saya te dengki man joluinanta. Yang najong tu papen de tiara celok taaya dah. Matutu ya te tahu kelas si rokok tapal batas kinana sama nalor kasina sama jong mekela mandu painde nate klasis bokin pitun penania yang ketiga menuntaskan segala sesuatu. Bapak dan Ibu, saya percaya setiap orang ingin sesuatu terjadi secara luar biasa dalam hidup. Pertanyaannya adalah mengapa tidak semua orang mengalami apa yang disebut yang luar biasa itu? Banyak orang yang hanya antusias ketika sesuatu dipikirkan. Tetapi antusias yang baru direncanakan mulai perlahan berkurang ketika waktu berjalan dan pada akhirnya apa yang rencana semangat tahu tidak pernah tuntas karena dimulai dengan hitung menghitung, takut berhadapan risiko, dan pada akhirnya yang direncanakan tidak selesai secara. Kita belajar dari orang yang menggotong orang lumpuh itu. Ketika mereka mendengar bahwa di luar, di depan rumah itu banyak orang, mereka lalu mencari berbagai cara untuk mempertemukan orang lumpuh itu dengan Yesus. Mereka tidak lekas putus asa, apalagi pada semangat ketika risiko itu sudah menghadangnya. Akhirnya muncul ide yang sangat kreatif. Ide itu dituangkan dalam sebuah tindakan. Mereka naik di atas hubungan rumah. Mereka membongkar atap rumah itu, lalu menurunkan orang lumpuh itu hingga di depan Yesus. Mereka tidak bekerja setengah-setengah, tetapi mereka bekerja secara tuntas. Dan ternyata pekerjaan yang tuntas itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Tanggapan yang sangat positif dari Yesus, melihat semangat, melihat pekerjaan, melihat perjuangan orang itu. Yesus lalu berkata kepada orang lumpuh itu,
hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang bisa berkata, lain gatal, lain digaruk. Perasaan orang lumpuh ini pun bisa berkata, karena tante mau masakin, nah sengaon itu nabi balian. Hai anakku, hai anak manusia, dosamu sudah diampuni. Mendengar itu pun ada reaksi dari ahli-ahli Taurat. Ada reaksi dari orang yang mengatasnamakan dirinya orang beragama, orang taat. Kenal kita di gua tutu ojo pak mingguan to birisan malam minggu. Reaksinya terhadap pernyataan Yesus. Nah barani omak kada susi to tindek dia ya. Mengapa dia mengatakan, hai anak manusia, dosamu sudah diampuni? Sementara yang berhak mengampuni dosa cuma satu, yaitu Allah. Yesus ini telah menghujat Allah. Yesus tahu jalan pikiran kemunafikan yang ada dalam diri orang banyak. Yesus tahu dambaan dari si lumpuh. Karena itu dia lalu menjawab kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang Farisi, manakah yang lebih mudah? Berkata, dosamu diampuni, atau berkata, ambil tilammu dan berjalanlah. Ini itulah kupokada. Kumo alai tualemu mulumingka marawalu ya toh. Ya tumagasa si kena di pokada di gua. Ya tuminto kasalammu di pagarri. Mengapa? Respon itu disampaikan oleh Yesus. Karena dia melihat sebuah perjuangan, sebuah niat, sebuah ketulusan, sebuah pengharapan yang besar. Yesus tidak hanya menyembuhkan secara jasmani, tetapi yang terutama dikerjakan oleh Yesus, dan itu yang pertama adalah mengerjakan persoalan rohani, yaitu kesembuhan di dalam Kristus. Apalagi kita sehat jasmani, kemasaki rohani ki. Udah tahu sehat jasmani, apa masaki rohanina? Makanya Yesus katakan, hai anak manusia, dosamu sudah diampuni. Umbanani diri masaki rohaninta. Buddha biasanya pengkarangan lan gereja masusah-susah tahun minati. Payan na zaman-zaman los jolo salian masyala tahu. Tak apa nabong na jolo tahu. Coba itu kekenala pendaftaran PNS di kota Kasera jong orang Jepang. Tetapi itu malah mungkin dia di kota terlambat di mana? Dong ada kata. Payan na lonceng noni dete di kota Magere jadi tetek Kasera kirang barang bansa kira di kota terlambat di mana? Ya mau kusanga kita sedang sakit rohani. Tak tandai payan na juluk doki lah bila bitabi kita turun nambe. Jadi kita narik ke tondoki
biasa ko na ba ini nasa ngabang mo may tindi julu aktif to sangat murah kamu to julu sabayan na pamonena nang ban itu monena saba tako ko to buda-buda ba ini mo to aktif lan gereja to raja to temo to ngarakate yang nende penanda mbale budak aktif ba ini raka mo raka jujur kami kita temo nih ya teh baik nih nang budar ka baik nih nak kurang muane budak baik nih janda atau kakokarnay nang denden maroso-roso ta sida teh muane sabamu yung badikwa la memburi na nakiro ya puang tu penanta mana ni biri salu itu muane muita na di panunian lonceng umbanay oko kamu kabumpukari itu mana narangi-rangi bang hari jo may tahu nak ko dende kasih tamuan dende itu do masya Allah malalangan tak ditandai tete pira pako dolo jomo tong kate pak tentara lah misalnya tong lah tak tete napa biasa dolo jomo tumuani yan na gereja den tete na ibadat batang ka den tete napa ko biasa tak yang itu nama tumbay lambat tu ibarat tadi pamulai sama tak abang tahu tepat waktu ya. Yesus mengatakan ketika orang Paris berkata ini orang ini menghujat Allah Yesus berkata manakah lebih mudah kalau berkata dosamu diampuni atau angkatlah tilammu dan berdiri. Bagi Yesus persoalan yang paling urgent, yang paling utama, yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah pengampunan dosa, adalah kesembuhan rohani. Delana kesembuhannya to naurungan ni ulan dolalan niki napa beken itu kalena dia tak mate tibol lalana di kuana kita teto tang maarum buana nei kita teto nakabu lulangan luruk dosa di pasalama dosamu sudah diampuni. Inilah yang kita sebut anugerah keselamatan dikaruniakan secara cuma-cuma. Ketika anugerah keselamatan itu pengampunan dosa yang pengorbanan yang besar, maka hal-hal sesudahnya sebenarnya menjadi hal yang ringan bagi Yesus. Sedangkan kalian anak abengan raramannya tasakan anak pati bollo apalagi rike lama ada banget manakah yang lebih ringan aku berkata dosamu sudah diampuni atau angkatlah tilammu dan berjalan payonya tu napo mang natau ton na pamalek ini buang Yesus tidak tokupi tasuk na posalian na kami tutup muda jo yang begini belum pernah kita lihat. Wah, sangat-sangat mengapa pernyataan ini luar biasa na tiro tutup kupi na apa malaikat buang tidak hanya sembuh secara jasmani tapi juga sembuh secara rohani. Luar biasa pale tidak ada itu kesembuhan terima lana pomang tahu lana ya tu matan na tibu lala
lesek kena kita. Bende, saya mau tada mak giri jauh. Yang na kita tibung na abang sarang tak keden itu tahu mana na rampu mak giri jauh. Na rampu mo, na pomang matang. Mati lagu datang aku si bisik-bisik. Mai mau pena masang lo tu nenek dan. Na pomang nggak tahu. Orang berkata yang begini belum pernah kita lihat. Adingku putri Eva boyadu kate jama melo melayani melo indek tidak jemaah penanda solar padi supadang budak menyatu rekan-rekan PT tak dulu itu indek ya berarti saya mau mulai sahabat jemaah penanda jemaah tertua di kelas Isbokin payang susi teh tomba tokupi ini nak jama rendah hati berani menanggung resiko selalu kreatif lah nak kau tahu manekin nampui pandi nasus teh muina bayi apa hei lembo nasang bang ngelok na tahu demak pangan nih oh tomatua na lembo elok na apalagi ke mangura-uran na tambah lembo elok na yang penting kau melayani dengan baik melayani dengan kreatif pabengan itu kalemu masorongan kupuo patongan ni kumua tak mau misa-misa jadi puang Yesus usti solat ko pena masalah urondo yang naden temei anggota jemaat randok-randok marsorosol loko dak mau beni tempo kunjungi tabu saya laku saya nama gereja karena aku mau tahu yang begini belum pernah kita lihat ya. Yang nabuda memuan aktif dako indek teh nabai ne indek teh penanda karena aku mau tahu mana ibu pendeta Eva Putri itu pandita indek berhasil yang begini belum pernah kita lihat kepak itu wilayah inangan dalamku saya dipisah itu tahun naik lalu rakam patame pinanda kena inang kuandalkan ya tapi dana indek mana tutup pinami tu kamu majelis gereja semua tak sorong lakon asang putri tak sorong nasang Eva udah ketahu mas sorongan nasang laku panditanna namin dari penonton nah padahal lama buku apa riki bisa-bisa siapa narang-narang na tahu siapa buku-buku na tahu tak ada dibela ke misa kenala misa dia tahu pasan di tinggi lumpuh mak ditorotak na ya apa-apa saya tahu pasan dengan sengaja kita bercerita tidak sebaik mungkinlah kalau semakin banyak orang yang bekerja dan melayani. Karena di sana kami misa banget. Dan itu kona ya siapa langkah mimbar ya siapa malendaka dan ya siapa malah berkunjung ya siapa bukan pekerjaan luar biasa itu. Lagi keluar itu nama madoi tepan ditantang siapa dongkong nak jadi panlaku nasam ya. Tapi mudah-mudahan betul-betul kita berefleksi hari ini kita jemaat berefleksi dari bacaan ini agar peran kita membangun jemaat
dapat terwujud. Saya percaya dengan bertambahnya pendeta di Gereja Toraja hari ini satu, kekuatan Gereja Toraja akan semakin kokoh, pelayanan Gereja Toraja akan semakin terasa. Semakin muda boleh tahu, semakin melo. Kenala susipati jome sini sehari pandita bisa klasis, usah ngetak na terasa. Jadi itu bukti bahwa semakin banyak orang terlibat dalam pelayanan, memberi diri, selalu sehati, pelayanan itu akan semakin meningkat. Makanya visi Gereja Toraja berkata apa? Satu dalam pelayanan bersama. Kami saat pena unangkaran itu Pak Kamayan Solanasa dengki budak-budak diampui tanpa misa dengki sidi, tapi itu kalau dia dihimpun akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Salam alako Eva Putri siswa keluarga, salam alako jemaat Penanda soal jemaat Palisu Padang, salam alako sis Bokin Pitung Penanian, salam alako wilayah 2 Syekh alako Gereja Toraja. Tahun nala ditok loyate lama kamaya dan naupak na semakin lah nakuat tahu untir itu pelayanan na Gereja Toraja yang begini belum pernah kami lihat. Buang Yesus tontong pasak kecil narondong ki kena masalah. Amin. Kita ambil saat kedua. Kami mengaku Tuhan, terkadang kami tidak setia dalam panggilan, terkadang kami tidak setia sebagai umat yang Engkau telah tebus. Kami lebih banyak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, tidak mau menanggung risiko atas pelayanan-pelayanan yang Tuhan pundakkan, atas firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk belajar, untuk memeriksa diri, serta segera siuman dari kesakitan rohani yang sering kami tidak sadari telah membelenggu kami. Tolong kami untuk menghadapi kehidupan panggilan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melaksanakan pengurapan. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala pertama menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat.
melalui khotbah pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran, menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan seorang pendidik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan dan jamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudari Eva Putri sarjana teologi sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudari untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Penanda dan jemaat Palisu Padang atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin? Iya, saya yakin. Kedua, mengakukah saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan raja? Apa jawab saudara? Apa saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup? Apa jawab saudara? Apakah saudara? Iya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah dengan darah saudara sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ketua dan Sekretaris Majelis Gereja.
Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 bulan September tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Penanda Klasis Bokin Pitung Penanian, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Eva Putri, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Eva Putri, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Penanda, Ketua, Penatua Agus Patoding Espat, Sekretaris, Penatua Martin Lolomani. Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah mengambil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Dengarkan firman Tuhan yang datang kepadamu di hari pengurapanmu hari ini, adekku Eva Putri. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan tersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudariku Proponen Eva Putri, dengarkanlah firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan sejahtera Allah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Adikku Eva Putri, dengarkan firman Tuhan datang kepadamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin. Saudariku Eva Putri, dengarkanlah firman Tuhan ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin.
Saudariku Eva Putri, dengarkanlah firman Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Eva Putri, dengarkanlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Amin. Adikku Eva, kinako lan pasan tak kemayan, uperangin dekaran napuang Allah. Da umataku belan napu rondongku, da umagi yang mentiro di pulau, belan na aku mau tuka penombamu, kupama toto ko siaku tundui duka ko, siaku sandek duka ko lima kananku, tuumpaden ka salamaran. Amin. Adik Eva, peganglah firman Tuhan ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin. Adikku yang kekasih Eva Putri, dengarkanlah firman Tuhan di hari pengurapanmu ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin. Adikku Eva Putri, tak mau mata aku sebagian. Indonesia tu karena nak mengatur sama total orang tua. Totemo male moko. Aku lampak menute ko makada. Shalom nara iko tu apa sipatu lampu kada. Amin. Saudaraku Eva Putri, dalam tugas yang Tuhan nyatakan kepadamu, dengarkanlah firman-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.